Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Melania Ruswinda Naitili, NPM 31200004. Di sini saya akan menjelaskan hasil mereview sebuah artikel tentang implikator percakapan. Judul artikel, Implikator Percakapan dalam Komunikasi Antar Siswa di SMP Negeri 1 Sawan, Singaraja. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa mengadakan komunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam masyarakat. Terjadinya komunikasi antar manusia itu ditandai dengan orang yang menjadi sumber informasi. Suatu komunikasi dikatakan berhasil jika pesan yang disampaikan komunikator persis sama seperti yang dimaksud komunikator tersebut. Melalui bahasa, manusia menyatakan perasaan dan pendapat, bahkan dengan bahasa manusia dapat berpikir dan bernalar. Bahasa merupakan suatu alat yang paling utama untuk berkomunikasi antar manusia. Dengan kata lain, manusia akan sangat tergantung pada suatu bahasa dan mengingat juga bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dalam hal ini, tentulah antar manusia akan terjadi suatu interaksi untuk berbagai tujuan. Bahasa yang digunakan oleh manusia bukanlah bahasa yang statis, tetapi bahasa yang selalu berkembang sesuai kebutuhan manusia sebagai penggunaannya. Salah satu kajian bahasa yang mampu mengakomodasikan aspek-aspek di luar bahasa dalam pengkajiannya adalah bentuk pragmatik maupun analisis wancana. Dalam dua bidang kajian ini, pengkajian suatu bahasa dengan melibatkan aspek-aspek di luar bahasa yang turut serta memberi makna dalam suatu komunikasi. Dalam suatu komunikasi di dalamnya dapat dipastikan akan terjadi suatu percakapan. Percakapan pada hakikatnya adalah peristiwa berbahasa lisan antar dua orang partisipan atau lebih yang pada umumnya terjadi dalam suasana santai. Percakapan merupakan wadah yang memungkinkan terwujudnya prinsip kerjasama dan sopan santun dalam peristiwa berbahasa. Untuk itu, perlu memahami implikator percakapan agar apa yang diucapkan dapat dipahami oleh lawan tutur. Salah satu bagian dari kajian pragmatik adalah implikator percakapan. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk lingual implikator percakapan yang muncul dalam komunikasi antar siswa di SMP Negeri 1 Sawan dan mendeskripsikan proses terjadinya implikator percakapan dalam komunikasi antar siswa di SMP Negeri 1 Sawan. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah bentuk lingual implikator percakapan yang muncul dalam komunikasi antar siswa di SMP Negeri 1 Sawan. Yang kedua, jenis implikator percakapan apa saja yang muncul dalam komunikasi antar siswa di SMP Negeri 1 Sawan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode observasi, wawancara, dan rekaman. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui 3 tahap model ALIR, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah dari sudut implikator percakapan yang diambil dari percakapan yang terjadi antar siswa SMP Negeri 1 Sawan. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan bentuk lingual pada tataran makna kalimat karena kalimat telah mengandung preposisi yang memberikan sumbangan langsung kepada penutur dalam menyampaikan implikator percakapan. Istilah bentuk lingual di sini adalah bentuk lingual yang bermuatan implikator percakapan. Ada 3 bentuk lingual yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu bentuk lingual perintah, bentuk lingual kalimat tanya. Berkaitan dengan implikator percakapan yang terjadi dalam komunikasi antar siswa di SMP Negeri 1 Sawan, terdapat 6 macam implikator percakapan, yaitu mengajak, menolak, mengejek, menyuruh, meminta, dan menginformasikan fakta. Baik, sekian dari penjelasan saya. Selamat pagi dan terima kasih.